Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? Well, today we are going to talk about conditional sentence or conditional if. What is conditional sentence? Okay, let's see definition of the conditional sentence. Conditional sentence, there is always a condition and a result. The if clause introduces condition. The main clause is the result of the condition. What happened in the main clause is inconditional to what happened in the if clause. In other words, the main clause only happens when the events in the if clause happen. Jadi, conditional sentence itu adalah salah satu kondisi atau hasil dari kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi atau jika terjadi sesuatu dan ada akibatnya atau ada sesuatu yang akan terjadi setelah kalimat tersebut, ya. Dan pola kalimatnya kita menggunakan if, kata if. Oke, kita lihat selanjutnya. Ada 3 type. There are 3 types of conditions. Ada 3 tipe, 3 jenis condition. Yang pertama, type 1 it belongs to simple present or showing present time. Type ke-1 menunjukkan waktu sekarang, yaitu kondisinya condition possible to fulfill, untuk memenuhi sesuatu, untuk menyatakan sesuatu jika terjadi sesuatu. And number 2, condition is theory to fulfill. Yang kedua, condition di sini adalah untuk menyatakan teori. Kemudian yang ketiga, condition not possible to fulfill. Yang ketiga, tidak harus terpenuhi, ya. Jadi ada yang terpenuhi, itu jenis ke-1, jenis kedua itu secara teori terpenuhi, dan ketiga tidak terpenuhi, ya, atau bahkan mungkin tidak akan terjadi. Oke, next. Bentuk dari conditional sentence. Type 1, if clause, the forms from simple present, and the main clause we can use will, future, or modal infinitive. Jadi untuk tipe pertama dengan menggunakan if clause itu bentuknya simple present, artinya waktu sekarang yang digunakan, ya. Dan polanya kita menggunakan will, future, or modal infinitive. Modal infinitive itu adalah kata kerja modal yang terdiri dari can, must, may, should, dan sebagainya. Type 2, simple past. And the patterns or main clause is would plus infinitive. Untuk type yang kedua, bentuk yang kedua itu adalah simple past. Artinya bentuk kalimatnya itu terjadi pada waktu lampau. Dan pola kalimatnya terdiri dari would dan infinitive. Type 3 is for past perfect. And the patterns is would, have, past participle. Yang ketiga itu termasuk atau digunakan dengan menggunakan past perfect, ya, artinya yang sudah lampau sekali. Dan pola kalimatnya kita menggunakan would, have, and past participle. Okay. The next. Number 2, example if clause. At the beginning. Contoh tipe ke-1 menggunakan pola kalimat if clause. If I study, I will pass the exam. If I study, I will pass the exam. Jika kita belajar, maka kita akan lulus ujian. Type 2. If we studied, I would pass in the exam. If I studied, I would pass in the exam. Type 3. If I had studied, I would have passed
the exam. If I had studied, I would have passed the exam. Jika kita sudah belajar, maka kita akan pasti lolos dalam ujian. Itu adalah bentuk yang ketiga. Okay, let's see another example. Kita lihat contoh yang lain. Number 3, example, if clause at the end. Atau if clause di akhir ya. Jadi penggunaan if clause ini bisa di awal kalimat, bisa juga di akhir kalimat. Example number 1, type 1, I will pass the exam if I study. Type 2, I would pass the exam if I studied. Type 3, I would have passed the exam if I had studied. Ya, jadi bisa di awal, bisa juga di akhir. Okay, next, look at another example. A conditional sentence, they are the functions of if clause here. Selain fungsi yang tadi saya jelaskan, untuk penggunaan if clause baik di awal maupun di akhir, ada fungsi lain dari if clause, yaitu if clause sebagai reminder, pengingat, if clause sebagai suggestion, nasihat, if clause as general truth atau kebenaran umum, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan if clause reminder? Pola kalimat yang digunakan di sini adalah if plus simple present, have to, has to, or must, and simple present. Sekali lagi, if clause sebagai reminder, polanya adalah if plus simple present, have to, or has to, or must, and simple present. Example, if you want to pass the test, you have to study hard. If you want to pass the test, you have to study hard. Jadi kata kuncinya dengan menggunakan if clause harus ada kata yang menerangkan, yaitu have to. Itu kata kuncinya ya. Next, if clause as suggestion. Sebagai nasihat. Pola kalimat yang digunakan di sini adalah if plus simple present, should, ought to, had better, and simple present. Yang kedua, yang sebagai suggestion di sini menggunakan pola if clause. Harus ada kata kunci yaitu should, ought to, had better, dan should, dan sebagainya ya. Okay, example, if you don't want to get sick, you should take a break and get some rest. If you don't want to get sick, you should take a break and get some rest. Untuk kalimat yang kedua ini adalah atau sebagai suggestion harus ada kata kunci dengan menggunakan should atau dengan menggunakan had better. Ya. Okay. Next, if clause as general truth. If clause yang diikuti oleh kebenaran umum. Pola yang digunakan adalah if, simple present, and simple present or simple future. Contoh, if you boil water, it will evaporate. If you boil water, it will evaporate. Ini adalah menyatakan kebenaran umum. Jika kamu merebus air, maka akan menguap. Ya. Oke, what else? Selanjutnya adalah if clause as imperative. Imperative itu adalah kalimat perintah, kalimat yang tidak menggunakan subjek. Seperti apa polanya? If, simple present, verb 1, and object. Example, if you don't want to be late, get ready soon. If you don't want to be late, get ready soon. Jadi dalam pola kalimat ini tidak menggunakan subjek dalam main clause tetapi langsung bentuk predikat. Get ready soon. This is if clause as imperative. The last if clause as show a dream.
The patterns is if, simple present, and simple future. Jadi dalam pola ini kita menggunakan simple present dan simple future. Example, if I have lot of money, I will build a big house. If I have lot of money, I will build a big house. Meaning atau makna dari kalimat ini adalah menunjukkan impian, hayalan atau keinginan. Makanya dengan menggunakan dream, pola dream di sini seolah-olah kita hanya mengungkapkan keinginan saja. Well guys, that's all for me today. Here are the material for today. Thank you very much for your attentions. Don't forget to learn more this material and don't forget to do exercises well. Thank you very much and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.